Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Petriana Eklesia Mahmud, SKM MKes, dosen pada program studi ilmu keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Pasapua Ambon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Konsentrasi keilmuan saya adalah promosi kesehatan dan mata kuliah yang akan saya ajarkan pada kesempatan kali ini adalah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan dalam bidang keperawatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Deskripsi mata kuliah dalam mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep teoritis pendidikan dan juga promosi kesehatan bagi klien, konsep teori belajar mengajar, konsep teori promosi kesehatan, dan pengembangan program pendidikan kesehatan bagi klien. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep dan teori promosi kesehatan dalam mencegah dan meningkatkan kesehatan. Yang kedua, menganalisa peran perawat dalam promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Yang ketiga, mengintegrasikan konsep, teori, dan prinsip belajar mengajar dalam program pendidikan kesehatan bagi klien dalam rangka mengatasi, mencegah, dan meningkatkan kesehatan klien. Keempat, menganalisa beberapa model dalam promosi kesehatan. Yang kelima, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Dan yang keenam, mengembangkan program promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi klien sesuai dengan kebutuhan pasien. Mata kuliah ini terdiri dari 6 pokok bahasan yang dijabarkan dalam 16 kali pertemuan dengan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun pokok bahasan dalam perkuliahan ini yaitu yang pertama, konsep dan teori promosi kesehatan, yang kedua, peran perawat dalam promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan menurut kebijakan pemerintah tentang promosi kesehatan, yang ketiga, konsep, teori dan prinsip belajar mengajar pada program pendidikan kesehatan, yang keempat, model dalam promosi kesehatan, yang kelima, determinan pelaksanaan promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Yang keenam, pengembangan program promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi klien. Model perkuliahan dalam mata kuliah ini yaitu modelnya hybrid, yaitu kombinasi antara perkuliahan luring dan juga daring. Mata kuliah ini metode perkuliahannya menggunakan metode mini lecture, small group discussion, collaborative learning, case study, dan role play. Media pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama menggunakan laptop, LCD Infocus, media promosi kesehatan seperti poster, leaflet, flip chart, banner, dan lain sebagainya sesuai dengan mata kuliah. Kemudian penugasan terdiri dari 2, tugas individu maupun tugas kelompok. Penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk tugas yaitu 25%, ujian tengah semester 35%, dan juga ujian akhir semester sebesar 40%. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan kuliah pada pertemuan kedua dari mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan dalam 3 aspek. Yang pertama adalah delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Pagi, kita sekalian. Nah, pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan kedua mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pendidikan kesehatan. Jadi hari ini kita belajar apa itu konsep dan prinsip dari promosi kesehatan. Nah, jadi sebelum kita masuk membahas tentang apa itu promosi kesehatan, apa manfaatnya untuk kita sebagai perawat. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan dulu tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan. Nah, jadi sebagai manusia kita pasti sakit, tapi kita juga sehat kan? Kadang sakit, kadang kita sakit, tapi kita juga sehat. Nah, ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kita sakit ataupun sehat. Ini menurut Henry L. Bloom, ini seorang ilmuwan. Jadi seorang
lingkungan ini dia mengatakan bahwa orang bisa sakit itu dipengaruhi karena ini ada faktor lingkungan, kemudian ada faktor perilaku, pelayanan kesehatan, ataupun dari faktor hereditasi atau keturunan. Nah, kira-kira ada yang mau menjelaskan faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan hereditasi seperti apa yang bisa mempengaruhi orang sakit ataupun sehat? Ya, silahkan. Faktor yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan yaitu lingkungan kota menyebabkan penyakit. Dan kedua perilaku, yaitu makan makanan manis dan juga yang banyak dan dalam waktu yang lama dan dapat menyebabkan DM atau demam berdarah. Itu diabetes mellitus. Ya, lanjut. Terus yaitu pelayanan kesehatan atau kekurangan sumber daya manusia dapat menghambat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ya. Terus hereditas atau keturunan, yaitu orang tua dengan hipertensi dapat menurunkan penyakitnya kepada anak dan cucu. Iya benar. Jadi kalau faktor lingkungan kotor otomatis kita bisa sakit, kan? Itu sudah tahu pasti kita. Kemudian kalau perilaku atau sering merokok lama-lama orang bisa sakit jantung, koroner, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pelayanan kesehatan ini beda lagi. Ada dua hal, misalnya tidak ada petugas kesehatan bagaimana orang berobat, atau misalnya peralatannya tidak memadai, obat-obatan tidak ada, itu semua bisa mempengaruhi kesehatan dari masyarakat. Atau misalnya ada tapi dia jauh dari sini, jaraknya kira-kira 10 km, orang malas untuk berobat karena terlalu jauh jarak antara rumah dengan pelayanan kesehatan. Benar atau tidak? Kemudian yang terakhir itu keturunan atau hereditas. Nah, di sini kita juga bisa lihat kalau misalnya orang tua ada penyakit bawaan, misalnya asma, diabetes, DM, pasti anak-anak atau keturunannya itu bisa berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit yang sama. Nah, berikutnya ini ada upaya kesehatan. Nah, di dalam kesehatan masyarakat atau dalam kesehatan itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Ada namanya upaya promotif, ada namanya upaya preventif, ada kuratif dan rehabilitatif. Nah, kalau promotif ini artinya akan memberikan pendidikan kesehatan, penyuluhan kepada masyarakat. Kalau preventif kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan, kan? Misalnya kalau mau ada malaria berarti melakukannya apa? Menguras bak mandi, mengubur barang bekas 3M, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kuratif berarti kita sudah sakit atau masih sehat? Nah, sakit. Kalau promotif preventif itu mencegah penyakit. Itu penyakit belum ada. Kita melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah penyakit. Tapi kalau sudah sampai kuratif, berarti itu sudah ada penyakit. Kuratif itu artinya pengobatan. Nah, bisa dilakukan oleh dokter dan lain sebagainya. Kemudian rehabilitatif itu adalah pemulihan. Kemudian itu ketika orang sudah sakit, berarti masuk di tahap rehabilitatif atau pemulihan. Nah, dalam promosi kesehatan, pendidikan kesehatan kita fokus kepada yang dua di atas, peningkatan kesehatan, promotif dan preventif. Jadi promotif memberikan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat, dan juga tindakan preventif yaitu orang bukan cuma dengar, tapi orang harus melakukan. Itu artinya dia melakukan tindakan pencegahan, itu yang disebut sebagai upaya preventif. Nah, di dalam prokes ini yang kita fokus itu adalah untuk merubah perilaku dari masyarakat. Yang ini Pak jelaskan tadi. Jadi di sini itu perilaku ini harus dilakukan dengan melakukan intervensi pendidikan dan juga promosi kesehatan, ya. Jadi fokus kita untuk merubah perilaku. Nah, upaya intervensi perilaku ini bisa dilakukan dengan dua cara. Jadi ada edukasi dan juga ada tekanan. Edukasi tadi, edukasi memberikan penyuluhan, kemudian memberikan lewat poster, gambar, itu namanya edukasi, kan, kepada masyarakat. Tapi ada juga yang lewat tekanan. Nah, lewat tekanan ini biasanya berupa sanksi, kemudian peraturan-peraturan yang dibuat. Nah, itu dalam bentuk tekanan atau enforcement. Karena biasanya orang-orang ini kalau bukan karena tekanan ada sanksi, orang malas untuk berubah. Saya nggak apa-apa, nanti saja mau. Waktu nanti saya dapat tangkap, kalau tidak saya pakai helm. Oh, saya ada orang jaga di jalan, saya ada polisi, jangan pakai helm lain. Kalau ditilang berarti kita mau, kan? Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya seperti
apa? Edukasi dan juga tekanan. Ada? Ya, silakan. Contoh upaya intervensi perilakunya edukasi itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ya. Yang kedua itu tekanan, misalnya kawasan bebas merokok. Jika melanggar maka ya, jika melanggar misalnya kena denda ya. Itu ada dua upaya intervensi perilaku. Nah, jadi kira-kira apa yang mempengaruhi perilaku itu sendiri? Jadi ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perilaku. Ada pengalaman, keyakinan, fasilitas sosial budaya yang bisa mempengaruhi orang punya pengetahuan. Kemudian persepsi, sikap, keinginan, kehendak, motivasi dan niat. Nah, biasanya orang dalam satu lingkungan dia punya pengalaman kan beda-beda. Dia punya keyakinan, misalnya di daerah sini dia meyakini kalau misalnya pakai handuk di leher nanti anak keluar melepas melahirkan terlilit tali pusat dan lain-lain. Itu keyakinan. Keyakinan bisa merubah orang punya pengetahuan, orang punya persepsi, sikap, lalu merubah dia punya perilaku. Kalau dia yakin bahwa kalau melakukan ini orang pasti sakit, dia tidak lakukan. Kalau dia yakin bahwa bisa kalau melakukan ini jadi sehat, nah dia akan melakukan hal tersebut lagi. Jadi itu adalah faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, kemudian perkembangan konsep pendidikan dan promosi kesehatan ini ada dua. Jadi dulu itu kita masih mengenal adanya pendidikan kesehatan. Kalau sekarang sudah ada namanya promosi kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan itu dia masuk dalam lingkup promosi kesehatan. Jadi kalau prokes itu dia lebih luas. Kalau pendidikan kesehatan cuma yang hal terkecil dari bagian dari promosi kesehatan ya. Itu dia dikembangkan oleh WHO dalam Piagam Ottawa Charter yang masih dipakai sampai hari ini. Nah, apa itu promosi kesehatan? Ini ada definisi dari WHO. WHO itu apa? World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi WHO mengatakan bahwa promosi kesehatan adalah suatu proses atau upaya dari masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Sedangkan ada ilmuwan yang namanya Lawrence Green mengatakan bahwa progres itu adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Jadi kalau pendidikan kesehatan dia kecil, kalau progres ini semua masuknya ada ekonomi, politik, organisasi dan lain sebagainya itu masuk dalam promosi kesehatan. Progres. Nah, tujuannya apa? Kenapa orang harus belajar atau orang harus melakukan promosi kesehatan? Ini juga bagi perawat. Jadi perawat kenapa harus melakukan promosi kesehatan bagi masyarakat? Ini tujuannya. Yang pertama, membangun pemahaman tentang gaya hidup dan faktor lingkungan yang meningkatkan risiko penyakit dan mempengaruhi kesehatan. Yang kedua, mempengaruhi nilai-nilai di masyarakat sehingga perilaku kesehatan lebih dihargai dibandingkan dengan perilaku yang merusak kesehatan. Jadi orang lebih menghargai melakukan hal-hal yang bisa membuat dia sehat daripada menghancurkan kesehatannya sendiri. Yang ketiga, membangun keterampilan dan kesadaran masyarakat agar lebih mudah menganalisis perilaku yang mendukung kesehatan dan menentang lingkungan yang merugikan kesehatan. Dan yang keempat, membangun pemahaman tentang peluang pemerintah dan pihak berwenang dalam mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, di dalam prokes juga ada cara kita untuk melakukan promosi kesehatan. Bisa dilakukan dengan advokasi, ada yang namanya mediasi, dan juga ada namanya pemberdayaan. Nah, jadi tiga hal ini merupakan strategi yang dilakukan dalam promosi kesehatan. Yang pertama, advokasi. Advokasi itu biasanya dilakukan oleh individu, perorangan, ataupun masyarakat terhadap pemangku kebijakan. Dia melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan, orang-orang di pemerintahan, supaya misalnya ada program-program kesehatan yang baru, nah ini yang harus tetap dijalankan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, mediasi. Jadi mediasi ini menjembatani ada aksi masyarakat dan juga sektor publik atau swasta. Nah, maksudnya apa? Jadi orang di kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya orang di kesehatan harus bekerja sama dengan orang di pertanian supaya bisa kasih makanan yang sehat untuk masyarakat. Atau orang harus bekerja
semua adalah kerjasama. Jadi bisa dengan kita sebagai seorang petugas kesehatan tidak mungkin 24 jam dengan pasien, dengan klien. Tapi kita harus memberikan pengetahuan, keterampilan. Oh, di rumah nanti Bapak sudah harus buat yang seperti ini. Bapak bisa melakukannya seperti ini. Jadi masyarakat bisa sehat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan. Ya. Nah, kemudian ada sasaran prokes. Jadi kepada siapa kita harus memberikan promosi kesehatan ini? Ada sasaran primer, ada sasaran sekunder, ada sasaran tersier. Kalau primer artinya yang paling penting, yang paling dasar, ya, yang paling utama. Kira-kira siapa? Individu langsung. Jadi prokes kita berikan kepada individu langsung. Masing-masing orang memberikan pengetahuan, keterampilan tentang kesehatan. Yang kedua, sasaran sekunder. Jadi yang sasaran primer tadi itu bisa termasuk masing-masing orang, individu, ibu hamil, pasangan usia subur, kemudian anak sekolah, remaja, lansia, dan lain sebagainya. Kalau sasaran sekunder itu maksudnya adalah masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Jadi biasanya kalau kita menginformasikan sesuatu, kalau misalnya masyarakat kurang dengar, masyarakat bilang, itu bukan himbauan dari gereja, oh itu bukan himbauan dari desa. Nah, kita bisa masuk ke orang-orang ini, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Harapannya apa? Masyarakat lebih percaya kepada tokoh-tokoh ini kan dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya, oh pendeta bilang harus begini, oh mereka ikut. Oh Pak Ustadz bilang harus seperti ini, ya mereka ikut kan. Nah itu yang diharapkan supaya masyarakat bisa ikut meningkatkan kesehatannya. Nah yang terakhir ada sasaran tersier. Sasaran tersier ini untuk pembuat keputusan dari kebijakan, orang-orang di pemerintahan, wali kota dan lain sebagainya. Pokoknya pejabat-pejabat pemerintahan yang buat kebijakan, buat aturan. Nah itu semua kita sasar untuk bisa memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat. Jadi misalnya waktu COVID kemarin, waktu 2020 ya 2019-2020 COVID yang masuk di Indonesia kan banyak aturan-aturan. Misalnya berangkat harus swab PCR. Kemudian harus pakai masker di jalan dan lain sebagainya. Itu kan aturan-aturan. Nah aturan-aturan ini sampai dia terbentuk ada kebijakan itu karena lewat ini, lewat pemangku kebijakan. Yang tadi di atas ada advokasi. Nah petugas kesehatan melakukan advokasi kepada pemerintah, lalu lewat sasaran tersier inilah dibuat sebuah kebijakan, aturan, sanksi dan lain sebagainya. Jadi tiga hal ini, tiga orang ini yang penting sebagai sasaran dari promosi kesehatan. Nah, yang terakhir, prinsip dari promosi kesehatan itu sendiri. Jadi promosi kesehatan tentunya berprinsip yang pertama, proses pemberdayaan untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, prokes itu dia lebih fokus kepada upaya perbaikan perilaku, perubahan perilaku. Jadi bukan cuma orang dengar, orang tahu, tapi dia harus bisa melakukan itu semua, ya, harus mengubah perilaku, melakukan itu baru namanya tindakan preventif yang bisa dilakukan. Nah kemudian prokes itu bersifat promotif, ya, promosi. Tahu kan kalau promosi SPG rokok, kalau promosi gencar, SPG misalnya di mobil dan lain sebagainya. Promosi itu artinya kita menjual sesuatu, kita memberikan aksi-aksi supaya orang bisa ikut. Nah itu namanya promosi. Nah sama, kalau SPG rokok bisa gencar, orang kesehatan juga harus gencar, karena ini lebih kepada kesehatan masyarakat, ya, lebih kepada untuk kehidupan yang lebih baik dari masyarakat. Nah yang berikutnya prokes berpatokan pada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian prokes menekankan pada peran kemitraan. Kemitraan yang tadi bilang harus ada kerjasama lintas sektoral dari pemerintah maupun sektor swasta supaya bisa berjalan dengan baik. Nah yang terakhir, prokes menekankan kepada proses. Jadi memang merubah perilaku orang itu bukan hal yang gampang. Apalagi misalnya dia sudah lama sekali merokok, merubah dia untuk tidak merokok itu pasti suatu hal yang sangat berat dan sulit, ya, karena itu butuh proses. Nah tapi dengan keyakinan, dengan misalnya usaha-usaha yang baik ke depan, pasti orang akan berubah. Jadi ya awali dengan kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Dan tadi Ibu sudah jelaskan di awal, orang tahu baru bisa merubah perilakunya, kan? Jadi bisa tahu, merubah dia punya pengetahuan,
yang tadi ada yang belum pahami, silakan boleh bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara kita sebagai perawat agar dapat mempengaruhi masyarakat untuk dapat mengubah perilaku apabila perilaku tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan suatu kelompok masyarakat yang dapat mengganggu kesehatan? Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita seorang perawat bisa merubah perilaku masyarakat jika perilaku itu sudah mendarah daging dalam suatu komunitas, ya. Jadi di dalam masyarakat itu pasti akan dibilang dia dipengaruhi oleh berbagai hal, dari sosial budaya media, dari keyakinan, itu semua mempengaruhi orang untuk berperilaku. Nah, jika ada orang yang memang sudah lama melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan, bagaimana cara kita sebagai seorang perawat merubah? Nah, yang pertama kita harus turun ke masyarakat, mengenal kondisi dulu lingkungan masyarakat seperti apa. Jadi kalau misalnya datang lalu bilang, "Ih, Bapak harus berubah gini," nanti dia bilang, "Ih, kamu siapa? Kenapa tiba-tiba mau merubah saya?" Kan? Jadi kita harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Bagaimana membangun kepercayaan masyarakat kepada perawat? Kalau dia sudah percaya, berarti baru kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, yang tadi dibilang bahwa edukasi itu atau merubah perilaku itu tidak bisa gampang atau tidak bisa cepat. Ada prosesnya. Nah, kita ikuti prosesnya. Nah, mendekatkan diri tadi dengan masyarakat, memberikan penyuluhan, memberikan edukasi. Kalau dia sudah tahu, nah lama-lama kita dukung dia untuk bisa merubah perilakunya. Nah, setelah dia sudah bisa ada niat, nah lalu dia bisa berubah. Nah, memang susah dan sulit untuk dilakukan. Prosesnya panjang, tapi inilah progres itu bukan cuma orang sekedar tahu, tapi orang juga harus bisa melakukan. Lalu kemudian dia perilaku juga bisa berubah. Nah, jadi kalau orang buat program kesehatan dan hari ini buat program penyuluhan, besok petugas kesehatan bilang tidak ada evaluasi, tidak ada follow up. Nah, tapi kita harus datang, kita 1 bulan sekali. Itu bagaimana kondisinya? Nah, kita harus datang seperti apa yang dirasakan, adakah keluhannya? Oh, kita kasih advice, kasih saran. Oh, ibu coba lakukan ini, sama tahu bisa membuat dia untuk meningkatkan dia punya kesehatan, ya, seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, sebagai evaluasi, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Yang bisa menjawab bisa langsung angkat tangan, ya. Nah, pertanyaan yang pertama, adakah yang bisa menjelaskan tujuan utama dari promosi kesehatan? Ya, silahkan, Ade. Tujuan utama dari promosi kesehatan itu mengubah perilaku masyarakat dari yang perilaku sehat ke perilaku sehat yang dapat menimbulkan kesehatan masyarakat itu sendiri. Ya, jadi tujuan utama dari promosi itu adalah untuk merubah perilaku orang. Jadi bukan cuma memberikan pengetahuan, tapi dia langsung ke perubahan perilaku. Nah, yang kedua, ada yang bisa menjelaskan 3 strategi yang bisa kita lakukan dalam promosi kesehatan? Ya, silakan. Ya, yang pertama itu advokasi, yang kedua mediasi, yang ketiga pemberdayaan. Advokasi yang pertama itu aksi yang dilakukan individu dan masyarakat terhadap pemangku kebijakan mengenai kebijakan kesehatan. Yang kedua mediasi, aksi masyarakat dan sektor publik maupun swasta yang bekerja sama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga pemberdayaan, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan dan memelihara kesehatan mereka sendiri. Ya, betul sekali. Jadi ada 3 hal strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama ada advokasi, mediasi, dan juga pemberdayaan. Ya, itu bisa dilakukan dalam promosi kesehatan. Nah, itu tadi semua materi kita pada hari ini. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi pada kesempatan ketiga. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian.